Halo, selamat pagi Agak Kareba. Pemirsa, melengkapi rangkaian informasi ada. Pagi ini seputar Ainyu Sulsel kembali menyapa dengan beragam informasi di antaranya. Dua kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran menjelang sahur. Aksi pencurian pelaku menggasak 6 tabung gas LPG. Berbuka puasa dengan menikmati ayam bakar telak pinggang. Bersama saya Rifa Majid, inilah seputar Ainyu Sulsel selengkapnya. Pemirsa, mengantisipasi beredarnya takjil Ramadan yang tak layak konsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Makassar melakukan pengawasan takjil di bulan Ramadan dengan menguji sampel takjil. Dan dalam pengujian ini ada sebanyak 23 item takjil yang diuji di dalam mobil lab keliling. Pengawasan takjil di bulan Ramadan ini digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar di Pusat Penjualan Takjil Jalan Andi Mapanyuki. Dalam pengawasannya, petugas mendatangi sejumlah lapak pedagang dan membeli sejumlah takjil khususnya yang berwarna merah, orange, dan kuning untuk dijadikan sampel pengujian di mobil laboratorium keliling. Dari 23 item sampel jajanan buka puasa atau takjil yang diuji, seperti kue lapis warna-warni, jalang kote, es buah, dan minuman jus, tidak ditemukan adanya kandungan bahan berbahaya seperti rodamin B, metanil yellow atau pewarna tekstil, boraks, hingga formalin. Selain melakukan uji kandungan bahan berbahaya pada takjil, petugas BPOM juga melakukan edukasi kepada pedagang untuk memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan dengan selalu menggunakan penutup makanan, lantaran lokasi berjualan berada di pinggir jalan dan juga tidak menggunakan wadah makanan atau plastik berbahan daur ulang, lantaran dapat mengkontaminasi makanan. Ini khusus di lokasi Mapanyuki ya, ini barusan selesai sudah 23 sampel. Nah itu syukur hasilnya negatif semua terhadap bahan berbahaya. Nah, untuk bahan berbahaya yang kita lakukan analisis ataupun pengujian itu ada 4 ya. Rodamin B warna merah muda ya, terus metanil yellow warna kuning. Nah, 2 warna ini adalah pewarna untuk tekstil sebetulnya, makanya tidak boleh digunakan di makanan ya. Nah, terus selain itu kita menguji juga harus bebas dari formalinnya. Terus selain itu boraks ya. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat itu yang kita uji itu yang semuanya kita ambil warna merah, warna orange ya, warna kuning untuk pangannya ya, untuk takjilnya. Kalau selain itu hijau gitu biasanya kan selain menggunakan bahan alam, mereka juga menggunakan bahan pewarna makanan yang memang yang resmi ya, seperti itu. Adapun pengawas takjil maupun makanan yang terus dilakukan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selama Ramadan, bahkan hingga Idul Fitri mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran menjelang sahur. Polisi yang melakukan pembubaran berhasil mengamankan 5 terduga pelaku yang berada dalam keadaan mabuk saat dilakukan penyisiran. Dan saat diamankan, beberapa pelaku hendak bersembunyi di salah satu rumah warga. Haryadi, Ipal, Taufik, Ishak, dan Fatir. Kelima pemuda asal Jalan Manurunki 7 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, diamankan unit Opsnal Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat melakukan patroli pengamanan di bulan Ramadan. Saat kelimanya melancarkan aksi penyerangan ke kelompok pemuda lainnya di Jalan Manurunki 7, untuk tawuran dengan cara melakukan pelemparan batu dan menembakkan kembang api, hingga mengundang perhatian kelompok pemuda lainnya yang ada di Jalan Manurunki 6. Sebelum melancarkan aksi penyerangan untuk tawuran, para pelaku tersebut lebih awal melakukan pesta minuman keras tradisional jenis balok.
Beruntung, unit opsional Polrestabes Kota Makassar cepat tiba di lokasi sebelum terjadinya aksi serangan balasan. Kemudian langsung melakukan pembubaran terhadap kerumunan warga, mengamankan para terduga pelaku pemicu tawuran berikut benda tumpul dalam penyisiran. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang diamankan tersebut langsung diserahkan ke kantor polisi di Polsek Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan, pemicu tawuran yang nyaris pecah disebabkan oleh salah paham. Kembang api meledaknya kan di atas. Nah, meledaknya di atas sehingga warga di situ bangun ada apa itu? Ternyata kembang api meledak sehingga bangun sekalian sahur karena tersinggung yang tidur tadi ada salah paham, sudah diselesaikan dengan Polsek. Dari Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dari Kabupaten Maros, pemirsa, aksi pencurian di sebuah rumah makan seafood terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dengan nekat menggasak 6 tabung gas LPG di saat pemiliknya tengah berada di lantai 2 rumah. Akibatnya korban merugi hingga jutaan rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria mengenakan peci dan baju kaos berwarna hitam, nekat mencuri 6 tabung gas LPG 3 kg di siang bolong saat pemilik rumah berada di lantai 2 rumah. Aksi pencurian ini terjadi di sebuah rumah makan seafood di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut masuk melalui pintu ruko dalam kondisi tidak terkunci. Pelaku lalu memantau kondisi rumah yang terlihat sepi saat pemilik berada di lantai 2 rumah, sembari mencari barang berharga untuk dicuri. Diketahui pelaku berjumlah 2 orang, satu rekannya berada di luar rumah berdiri di atas sepeda motornya. Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak 6 buah tabung gas LPG yang tersimpan di belakang pintu besi, lalu kabur menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan. Istri pemilik rumah makan yang berada di lantai 2 rumah sempat menyadari adanya orang asing masuk ke dalam rumahnya, namun takut untuk turun dan berusaha membangunkan sang suami. Setelah pemilik rumah makan menyadari aksi pencuriannya ini, mereka lalu mengecek rekaman CCTV dan mendapati seorang pria masuk ke dalam rumah mencuri 6 buah tabung gas LPG melon. Satu orang mengeksekusi, sementara satu orang lainnya standby di atas motor. Diambil tabung gas 4 biji. Yang keduanya diambil lagi 2. Di situ dilihat sama istriku, dilihat di CCTV. Jadi berapa tuh Bang semua Pak? 6 biji. 6 biji. 6 biji. Tapi sebelumnya ini orang yang terlihat di CCTV Pak, memang pernah ke sini atau bagaimana Pak? Tidak pernah saya lihat, baru kali ini yang saya lihat ini. Artinya tidak dikenal ya Pak? Tidak kenal. Meski korban tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan hanya memilih untuk memviralkan aksi pencurian ini ke media sosial, dengan harapan warga Maros selalu berhati-hati dengan maraknya aksi pencurian di bulan suci Ramadan, apalagi di waktu siang bolong di saat warga tengah beristirahat menunggu waktu berbuka puasa. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pusat grosir Pasar Butung Makassar mulai dipadati pengunjung untuk berburu pakaian Ramadan, umroh, dan lebaran. Lebih dari 1.000 pengunjung setiap harinya sejak awal puasa hingga memasuki pekan kedua Ramadan ini. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah, Pusat Grosir Pasar Butung Jalan Sulawesi Makassar mulai dipadati pembeli yang berburu busana untuk kebutuhan ibadah Ramadan dan umroh. Salah satu toko yang ada di Pasar Butung ramai pembeli yang ingin membeli perlengkapan sholat seperti sajadah, kopiah, sarung, dan mukena untuk keperluan umroh. Peningkatan pengunjung terjadi sejak memasuki bulan Ramadan. Jumlah pengunjung rata-rata mencapai 1.000 dan terus melonjak hingga pekan kedua Ramadan ini. Omset pedagang pun meningkat 50% dibandingkan hari biasanya. Sudah mulai ada peningkatan lah begitu ya, daripada hari-hari sebelumnya gitu. Itu perlengkapan sholat kan untuk Ramadan sama pakaian umroh, orang mau umroh sekalian lebaran di sana katanya.
kalau online lebih murah, tapi kalau persoalannya kita mau lihat langsung kainnya, kualitasnya. Kebetulan juga orang tua kan tahu, kalau orang tua aja harusnya langsung mau lihat. Kurang lebih 1000-an, maksudnya melebihi 1000. Setiap harinya begitu? Setiap hari ada peningkatan. Khususnya di hari kayak Sabtu Minggu begitu ada peningkatan. Para pengunjung pun yang didominasi perempuan berburu busana abaya dan pakaian anak. Diperkirakan lonjakan pengunjung akan terjadi sepekan menjelang Lebaran. Kendati pihak pengelola mengerahkan aparat keamanan, namun pengunjung juga dihimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap pelaku kriminal. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Universitas Mega Buana atau UMB Kota Palopo, Sulawesi Selatan resmi membuka Fakultas Kedokteran dan Profesi Doktor dengan fasilitas standar internasional. Keputusan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dokter di Luhuraya dan seluruh penjuru Nusantara. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Fakultas Universitas Mega Buana atau UMB Palopo resmi membuka Fakultas Kedokteran yang didukung laboratorium yang terintegrasi dengan teknologi terkini. Fakultas Kedokteran Universitas Mega Buana Palopo terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran standar internasional dengan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Fakultas Kedokteran Mega Buana Palopo memiliki ruangan perkuliahan 6 lantai dengan akses lift yang didukung dosen berkualitas di bawah binaan Universitas Kedokteran Hasanuddin Makassar. Fakultas ini memiliki laboratorium yang lengkap, terdiri dari laboratorium anatomi, histologi, patologi, biokimia, patologi klinik, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, clinical skill laboratorium, OSCE, computer based test center, perpustakaan hingga rumah sakit. Untuk diketahui, Universitas Mega Buana Palopo merupakan satu-satunya universitas yang membuka Fakultas Kedokteran di Sulawesi Selatan yang ada di luar kota Makassar. Alhamdulillah, Universitas Mega Buana Palopo, perguruan tinggi pertama di luar kota Makassar yang mendapatkan izin pembukaan program studi kedokteran, program sarjana, dan program studi pendidikan profesi dokter. Izin pembukaannya terbit sejak tanggal 28 Februari 2024. Fakultas Kedokteran Universitas Mega Buana Palopo dibina oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kami menyiapkan sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dengan peralatan laboratorium berteknologi terkini. Kami juga memiliki rumah sakit sendiri, Rumah Sakit Mega Buana Palopo, yang sudah beroperasional sejak 1 Desember 2016. Secara geografis, Fakultas Kedokteran UMB Palopo terletak sangat strategis di jantung kota Palopo dan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat di Jazirah Utara Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran tanpa jauh ke Makassar. Semoga dengan hadirnya Fakultas Kedokteran Universitas Mega Buana Palopo bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kota Palopo dan sekitarnya. Semoga semakin menjadikan kota Palopo sebagai kota tujuan pendidikan dan menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan pada program studi kedokteran. Saat ini Universitas Mega Buana resmi membuka penerimaan mahasiswa kedokteran untuk batch 1 dan 2 sejak 12 Maret hingga 6 Juni 2024. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 pemuda pelaku pengeroyokan berhasil diringkus polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Seputar Raja Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Raja Sulsel. Pemirsa, usai viral aksi pengeroyokan yang dilakukan 1 dari 3 pemuda pelaku pengeroyokan berhasil diringkus oleh aparat kepolisian dari Resmo Polsek Taman Rea. Pelaku ini diringkus di kampung halamannya usai menjadi DPO beberapa hari. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tamalan Rea yang menerima informasi keberadaan 1 dari 3 pelaku pengeroyokan yang sempat viral beberapa waktu lalu di sejumlah media sosial. Malam kemarin berhasil diringkus di tempat persembunyiannya di Kabupaten Nrekang. Usai diamankan, pelaku atas nama Rafli, 18 tahun ini, mengakui melakukan pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan bersama 2 rekannya yang hingga kini masih buron. Kadit Reskrim Polsek Tamalan Rea Ibtu Jeriadi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku yang merupakan pelaku pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Tamalan Rea. Sementara motifnya, pelaku tidak diberi rokok saat pelaku meminta ke tokoh korban. Terus, kenapa bisa berdarah? Hidungnya temanmu, kau bilang? Minum temanmu, minum, mabok. Iya. Habis minum? Iya. Kau mabok juga kan? Tidak, Ji? Sudah minum juga kau? Berapa saksi di situ bilang minta rokok, dipajaki rokok, ada beberapa orang di situ sempat dimintaki memang rokok. Minta rokok. 1 orang yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan, mana modusnya yaitu pada saat itu dia seolah meminta rokok, namun oleh korban tidak diberikan rokok sehingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama alias pengeroyokan. Jeriadi juga menghimbau untuk pelaku lainnya agar segera menyerahkan diri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polres Pangkep sedang gencar melakukan razia malam untuk mengantisipasi aksi brutal berandalan atau geng motor di malam hari. Dalam operasi rutin tersebut, Polres Pangkep menyita puluhan kendaraan bermotor berknalpot brong. Guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas, operasi rutin yang ditingkatkan dilakukan dengan cara mencari dan mengamankan pengendara kendaraan bermotor yang melintas tidak sesuai standar berlalu lintas. Salah satunya menggunakan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Hingga Selasa dini hari tadi, petugas gabungan Polres Pangkep berhasil mengamankan sebanyak 28 unit kendaraan sepeda motor yang tidak memenuhi standar kelengkapan dan menggunakan knalpot brong. Operasi dilakukan di beberapa titik wilayah perkotaan seperti di Taman Musafir, Tugu Bambu Runcing, dan titik-titik lainnya di pusat kota. Peningkatan patroli ini tidak hanya dilakukan di wilayah Polres Pangkep, tetapi juga diterapkan di jajaran polsek di sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama dalam suasana Ramadan yang sedang berlangsung. Untuk meminimalisir aksi balap liar dan aksi kejahatan lainnya, Polres Pangkep melakukan patroli secara mobile. Ini rata-rata yang sudah terjaring ini tidak memiliki surat-surat. Karena punya sudah brong, mengganggu memang ribut. Jadi kita amankan di sini. Sampai selesai bulan puasa, selesai lebaran, bisa diambil motornya kembali dengan membawa surat-surat perlengkapannya. Kalau knalpot brong sendiri bagaimana itu? Knalpot brong sendiri harus membawa knalpot standar. Untuk mencabut itu knalpot brongnya diganti dengan standar. Baru bisa diambil ya? Baru bisa diambil.
Dari 28 kendaraan sepeda motor yang diamankan polisi ini, merupakan aksi balap liar dan tawuran antar geng motor yang mengganggu ketertiban umum. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pasca viral penganiayaan dan pengancaman di dalam masjid di Kota Makassar, aparat kepolisian Polrestabes Makassar akhirnya membekuk 4 kawanan pemuda. Polisi menyebut antara korban dan pelaku memang sempat terlibat pertikaian di jalan, membuat korban lari ke dalam masjid dan berpura-pura sebagai jamaah. Inilah aksi viral di media sosial, penganiayaan terhadap jemaah sholat subuh pada Selasa 19 Maret kemarin di Masjid Nur Ilham Semansa 81 Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Seorang pria terlihat masuk ke dalam masjid dan berupaya melakukan penganiayaan terhadap satu jemaah, membuat korban ketakutan dan menyusup ke barisan depan samping imam. Pelaku bahkan kembali masuk dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian dari tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil membekuk 4 pelaku. 2 diantaranya masih di bawah umur. Selain itu, polisi juga mengamankan senjata tajam pisau dapur yang digunakan pelaku saat melakukan pengancaman. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, setelah dilakukan proses penyelidikan, rupanya baik korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di jalan tidak jauh dari masjid. Hal itu setelah pelaku merasa tidak terima dengan cara korban bertanya keberadaan kerabat perempuan korban pada pelaku dan kawan-kawan. Akibatnya terlibat cekcok hingga membuat korban masuk ke dalam masjid menyamar sebagai jemaah sholat. Pelaku yang emosi terus membuntuti korban masuk ke dalam masjid. Cara korban menanyakan alamat kurang sopan, apalagi dia menilai bahwa korban tersebut bukan orang sana, sehingga terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian. Nah, kemudian korban lari ke arah masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, korban berpura-pura sebagai jemaah sholat subuh tersebut. Nah, kemudian dilakukanlah penganiayaan dan juga dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku yang terbukti membawa dan mengancam menggunakan senjata tajam terancam dijerat terkait Undang-Undang Darurat. Sementara pelaku lainnya turut dijerat pasal 170 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selanjutnya, seorang anak penyandang disabilitas hiperaktif dikeroyok 2 orang pemuda secara brutal saat baru saja tiba di depan rumahnya di Jalan Mamuwaraya 4, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Akibatnya korban mengalami pendarahan serius di bagian mata dan luka lebam pada bagian pelipis. Orang tua korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai perbuatannya. Seorang anak penyandang disabilitas hiperaktif berinisial AL 24 tahun menjadi korban pengeroyokan 2 orang pemuda tidak dikenal saat tiba di depan rumahnya di Jalan Mamuwaraya 4, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, korban yang baru saja tiba di rumahnya tiba-tiba dihampiri 3 orang pemuda berboncengan motor. Tidak lama kemudian, 2 pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban secara bergantian. Usai menganiaya korban, pelaku langsung kabur. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami pendarahan serius pada bagian mata dan luka lebam pada bagian pelipis. Dari keterangan ibu korban, Murniati, awalnya korban baru saja pulang dari tempat nongkrongnya dan hendak pulang beristirahat di rumahnya. Diduga korban sudah dibuntuti oleh ketiga pelaku dan langsung menganiaya korban. Sebelum menganiaya korban, para pelaku diketahui sempat berteriak dan mengancam sejumlah pemuda yang asik nongkrong di sepanjang lorong. Dari sana, dari sebelah di Pertamina toh. Di sana dia begadang. Baru pulang. Baru pulang. Pas sampai di sini sudah itu ditonjol berteriak Mima, jadi saya langsung keluar. Langsung saya sudah ditonjol itu lari ke sana itu naik motor yang pelakunya belok kiri ke sana. Berapa orang pelakunya, Bu? 3 orang. 3 orang ya? Iya, 1 motor. Orang tua korban pun telah melaporkan aksi penganiayaan ini ke Polsek Tamalate, berikut rekaman CCTV, dan berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda gemar menikmati olahan kuliner ayam bakar saat berbuka puasa, maka ayam bakar yang satu ini tidak kalah dengan olahan ayam bakar pada umumnya dan wajib untuk dicoba. Namanya ayam kampung tolping. Rasanya yang lezat dengan rempah yang alami, memanjakan lidah dan bisa membuat Anda ketagihan. Inilah ayam bakar tolping atau dikenal dengan nama ayam bakar tolak pinggang. Satu ekor ayam kampung ini dibakar dan ditaburi dengan bumbu rempah yang alami sehingga mampu membuat pengunjung ketagihan. Saat dibakar, satu ekor ayam kampung ini dibentuk seperti gaya sedang bertolak pinggang. Aroma yang menggiurkan saat dibakar menjadi ciri khas ayam bakar tolping yang terletak di Jalan Poros Tanetea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Selain menyediakan ayam bakar tolping dengan bumbu rempah yang khas, warung makan ini juga menyediakan aneka sayuran. Menurut pengunjung, ia bersama keluarganya selama Ramadan sering berbuka puasa bersama di warung makan ayam kampung Tolak Pinggang Daeng Kio. Kalau mau coba ayam yang enak dan masih ini fresh, silakan datang Tanetea. Ayam tolping Daeng Kio namanya. Kita bisa sering makan di sini atau bagaimana? Oh, sering. Sering. Pasar. Sering singgah kalau lewat. Selama Ramadan, warung makan ini buka mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp20.000 per porsi hingga Rp60.000 per porsinya untuk satu ekor ayam kampung bakar tolak pinggang. Biasa kita menjual habiskan ayam berapa ekor per hari? Kalau hari-hari biasa harga saya sampai 300 ekor per hari. Omsetnya berapa kira-kira gitu? Setnya sekitar ya 20 jutaan per hari. Kalau selama di Ramadan ini bagaimana? Ramadan ini alhamdulillah tidak mengurangi omset harian kita ya. Malahan buka setengah hari sama aja kalau kita buka satu hari. Berarti penjualnya ini dinamakan tolping karena apa? Dinamakan tolping ini karena bentuknya mungkin ya, karena dia bertolak pinggang, jadi kita namakan itu tolping. Kita singkat itu dari tolak pinggang jadi tolping. Sebelum disajikan ke pengunjung, satu ekor ayam kampung tolping diolah dengan cara dimasak setengah matang, lalu dibakar dan ditaburi dengan bumbu rempah racikan yang mampu membuat pengunjung semakin ketagihan. Dari Kabupaten Goa, Bukma, MNC Media, iNews melaporkan. Sajian informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita pagi ini di seputar Radio Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat kita pada selama dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.